Ya bisa. Apa ya? Kok mainnya saat gini ki ora gayeng. Tapi ya toh. Kuwi jenenge. Ya wis nakno. Wis bubar anakmu. Linggon kono piye? Ya wes yo. Males aku mana sih? Lomba apa? Kan aku kowe keduren panitiane ra. Piye ngene iki? PA wae piye? Mulai ayo. Ya wes yuk. Shalom semuanya. Apa kabar nih? Kembali lagi di PA Kompanim GCPR bersama aku Kevin dan aku Ines. Yoi, kita hari ini udah keren ya. Kita udah masuk dong. bulan Agustus nih. Iya, bulan kemerdekaan kita. Yoi, kita semangat 45 banget nih. Iya kita dong. udah pakai baju merah putih, pita merah putih. Keren dong. Semangat nggak? Semangat. Yoi. Kalau gitu langsung aja kita mulai PA pada hari ini dengan menyanyikan lagu Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Berdoa saya hantarkan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak-Mu dari Komparem di GCPR dapat berkumpul dalam PA online ini ya Tuhan. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara langsung, tapi kami rindu akan kehadiran-Mu ya Tuhan. Hadirlah dalam ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, buka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sucikan hati kami ya Tuhan, agar firman-Mu dapat masuk dalam hati kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke guys, sebelum firman, kita kemarin udah bikin video sharing-sharing nih. Kita tonton bareng yuk. Ayo. Kabarnya luar biasa, sehat. Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, baik. Baik, luar biasa. Luar biasa. Ya, kalau saya sih puji Tuhan baik.
Puji Tuhan luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan baik. Luar biasa. Puji Tuhan sehat. Baik. Ya, luar biasa. Luar biasa baik. Baik. Luar biasa. Puji Tuhan sehat sampai saat ini, sehat. Kemarin juga habis divaksin juga sih. Baik, luar biasa. Cara menjaga kesehatan yang pasti ya makan terus, makannya juga harus bergizi. Banyakin sayur-sayuran, banyakin buah-buahan, minum air putih hangat gitu. Jaga kesehatan dengan cara minum air putih yang banyak, terus makan makanan yang sehat. Dede. Ya kalau keluar rumah pakai prokes, terus minum vitamin. Ya nggak vitamin sih, pokoknya segala macam buat daya tahan tubuh. Pola makan diatur, olahraga, berjemur, terus mandi yang teratur. Yang jelas mandi 2 kali sehari. Nonton film. Dengan selalu memakai masker double dan mencuci tangan secara rutin. Kalau saya tetap jaga jarak dan yang utama itu bisa mengerti kondisi badan di saat kita lelah ataupun kita harus juga minum vitamin yang apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan, dan juga tetap pakai masker. Dengan menaati protokol kesehatan, selalu memakai masker kemanapun saya berada. Tidur cukup, makan sehat. Olahraga, tetap makan makanan yang sehat juga. Dengan rajin olahraga, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa jaga kebersihan lingkungan dan tempat tinggal. Dengan menerapkan protokol kesehatan dan tidak pergi dulu kemana-mana kalau tidak penting urusannya. Olahraga, berjemur, dengan mentaati protokol kesehatan saat keluar rumah, terus menjaga pola makan. Menjaga kesehatan yang pertama itu pola pikir yang positif. Kita punya pikiran yang positif, optimis, semangat, itu yang pertama. Yang kedua, pola makan. Pola makan itu harus kita atur ya. Cukup makan banyak sayur, buah, itu terutama itu. Terus olahraga. Jangan lupa olahraga. Saya setiap pagi itu saya usahakan saya muter di lingkungan kami itu 1-2 kali itu untuk olahraga karena saya memerlukan badan yang fit untuk bekerja. Kerjaan saya naik turun tangga, jadi saya harus kuat gitu. Olahraga, istirahat yang cukup itu. Istirahat itu penting. Tentunya banyakin makan makanan yang sehat kayak buah, sayur itu penting. Walaupun jarang olahraga sih, tapi puji Tuhan sampai saat ini minim buah sayur itu utama nih. Untuk menjaga kesehatan mungkin ya harus banyak-banyak makan, banyak-banyak minum vitamin karena sekarang kan lagi banyak virus-virus, jadi lebih jaga jarak. Kalau mau kemana-mana harus pakai masker, hand sanitizer. Menjauhin loh. Yang aku rasakan sedih sih. Terus biar lebih menghibur dia, biar dia tetap jaga imun, ya saya bisa membantu buat mengirimkan makanan, kita menghibur dia gitu. Sedih. Oke, yang dirasakan yang pasti itu rasa simpati, rasa empati itu auto muncul gitu loh ya. Ya menurut saya pribadi merasa prihatin. Ternyata ada juga yang positif. Kalau saya tetap mensupport, memberi semangat, karena penyakit itu timbul dari hati dan pikiran dan akan menimbulkan
suatu daya tahan tubuh yang lemah. Nah, maka dari itu kita support saja, semoga dia lekas pulih. Kalau kita pernah merasakan COVID, kita mengasih saran apa yang harus mereka lakukan. Sedih pasti, antara takut sama khawatir sih. Selalu memberi semangat dan support supaya lekas sembuh. Ya tentunya sedih, terus kemudian kalau bisa di WA atau di telepon agar memberikan semangat bagi mereka. Sedih. Pertama kaget sih, gak nyangka lah teman dekat bisa kena COVID, dan juga ya sedih lah pastinya. Turut prihatin dan memberi semangat kepadanya supaya dia bisa lekas pulih. Sedih. Kasihan. Oh, itu kita nggak boleh. Maksudnya gini, kita tetap dukung dia, beri semangat kepadanya. Kalau itu isomannya di rumah, kami tetangga itu saling koordinasi bagaimana nanti mensuplai makanan sehari-harinya. Itu istilahnya jogo tonggo. Itu tetap kasih mereka semangat. Kalau ada teman yang positif COVID-19 mungkin ya turut prihatin, juga didampingi oleh berdoa juga semoga dia bisa cepat sembuh, semoga bisa cepat pulih dan bisa cepat sehat. Untuk teman-teman yang mungkin sedang dalam proses kesembuhan melawan virus COVID ini, tetap semangat. Kalian tidak sendiri, kalian bersama dengan Tuhan Yesus. Tetap andalkan Tuhan, tetap berdoa, tetap mengucap syukur bahwa apapun yang kalian lakukan, yang terjadi di dalam kehidupan kalian, termasuk ketika terkena virus COVID-19 ini, itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya. Tetap semangat, makan yang banyak, karena harus membentuk imun yang baik, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Buat teman-temanku, ini kan juga ada yang kena, tetap jaga kesehatan ya. Semoga kamu kuat buat melawan virus itu dan bisa sembuh dan bisa berkumpul lagi nanti. Ya, semoga cepat sembuh dan semoga cepat sembuh negatif lah. Semoga COVID-19 ini cepat lekas sembuh dan membaik. Semoga seperti sedia kalanya. Ya, harapan saya dan doa saya semoga Indonesia ini tetap menjadi Indonesia yang damai kembali seperti dahulu kala. Dan juga bagi teman-teman yang COVID, yang terkena penyakit apapun itu, tetap semangat dan jangan lupa berdoa dan berusaha tetap untuk sembuh. Ya, kepada saudara-saudaraku, teman-teman, sahabat-sahabat yang pada saat ini masih berjuang melawan COVID-19, tetap semangat, tetap berpikiran positif, tetap berpengharapan di dalam Tuhan, jaga imunitas dan tetap berdoa. Tetap semangat, selalu menerapkan protokol kesehatan, berdoa. Untuk teman-teman yang saat ini tengah sakit atau tengah menjalani proses isolasi mandiri, harapannya kalian jangan panik, tetap di rumah dan jaga kesehatan kalian supaya imun kalian juga tetap terjaga dengan baik dan kalian tetap dalam lindungan Tuhan dan semoga cepat sembuh. Ya, semoga bisa melawan COVID-19 dengan baik dan bisa kembali berkumpul lagi bersama teman-teman lagi. Tetap semangat, semoga cepat negatif, terus cepat kumpul sama kita semua. Semoga cepat sembuh dari
COVID-19 dan menjalani kehidupan normal kembali. Tentunya doa terbaik buat teman-teman, tetap semangat, tetap berpikiran positif, jangan kendor, tetap taat peraturan yaitu protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan, dan yang paling penting tetap berdoa sama-sama semoga pandemi ini segera berakhir. Ya semoga lekas membaik, pokoknya cepat sembuh, pikirannya ojo sepaneng, pokok men los. Doa untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk COVID-19. Mungkin doanya tetap harus jaga kesehatan, tetap semangat, karena COVID-19 ini kan biasanya orang-orangnya itu kalau udah terkena pasti dia kebanyakan itu kepikiran atau pasti dia down, jadinya kita harus berdoanya semoga dia tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tapi juga jangan terlalu dipikirkan karena COVID-19 kan sekarang udah ada vaksin, udah banyak obatnya, jadi jangan terlalu dipikirkan karena mungkin virus ini bakal akan hilang. Cuman yang untuk yang terkena penyakit ini ya semoga dia cepat sembuh, jangan terlalu dipikirkan karena kalau dipikirkan malah nanti orang tersebut jadi tambah lama sembuhnya. Jadi ya jangan dipikirkan, tetap minum obat, banyak minum vitamin, ya semoga cepat sembuh. Offline. Lebih seru, asik gitu. Kenapa? Soalnya bisa ketemu dengan teman-teman secara langsung. Kenapa? Ya karena lebih asik aja. Kalau di rumah kan online sendirian, jadi nggak bisa berbagi keseruan gitu. Karena kan bisa ketemu langsung. Enaknya offline. Kenapa? Ya bisa berinteraksi sama teman-teman banyak, nggak datangan lah. Karena satu bisa menambah pengalaman, kedua bisa menambah relasi, dan menambah kegiatan sih untuk remaja-remaja yang gabut-gabut. Kenapa? Karena nggak ribet bikin video. Menurutku sih offline. Kenapa? Bisa ketemu orangnya langsung, iso ngobrol, ngono kuwi. Keduanya memiliki plus minusnya. Di satu sisi yang pasti kita rindu persekutuan offline, kita bisa ketemu bareng teman-teman, kita bisa berkumpul, kita bisa saling share, tapi di sisi lain kita juga harus sabar dan kita harus taat juga protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, yaitu untuk sementara waktu kita lakukan online. Keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi dimanapun kita berada, yang paling utama adalah memuji nama Tuhan, itulah yang paling utama. Sebenarnya kalau misalnya online atau offline, itu yang pasti enak offline karena kita bisa tatap muka, kita bisa ngobrol bareng seperti itu. Tapi karena ini untuk keselamatan kita bersama juga, ya online juga jadi salah satu jalan terbaik juga. Karena dalam offline itu kita bisa berimprovisasi, kalau idenya mandek itu bisa dilempar ke audiens, bisa tanya ke yang hadir, jadi ada interaksi langsung yang asik di dalamnya. Kalau online itu memang terbatas di bagaimana kita memberikan renungan satu arah dan tidak ada respon balik dari audiens. Kalau saya sih lebih enak persekutuan offline karena kita lebih erat dengan teman-teman dan juga kita lebih bisa mengerti satu persatu teman kita daripada kita persekutuan online. Ya kalau ditanya offline atau online-nya jelas offline lah. Kalau online kan kita kan nggak bisa kumpul bareng-bareng. Kalau online kan ya kita pasti nonton, itu pun nggak tahu jelas nontonnya full apa enggak. Offline sih, karena kita bisa langsung berinteraksi dengan teman yang lain, bisa bercanda bersama lagi. Kan kalau online rasanya gimana gitu. Saat pandemi, bagaimana cara memuji Tuhan? Yang pasti
meluangkan waktu sejenak di dalam satu hari 24 jam kita diberi waktu oleh Tuhan 24 jam, sediakan waktu khusus. Misalnya kalau Mbak Tata pribadi itu setiap malam mau tidur itu memuji dan menyembah nama Tuhan melalui ya dibantu dengan media sosial seperti Spotify yang mungkin saat ini kan sudah banyak juga lagu-lagu rohani yang mungkin di lagu itu bisa menguatkan iman kepercayaan kita juga. Selain ibadah online, aku tiap malam juga ada doa sama teman-teman. Kita juga sempetin worship buat nyanyi, baca Alkitab, terus renungan gitu. Dengan selalu berdoa dan membaca Alkitab dan darling lewat video yang di grup. Memuji Tuhan saat pandemi, ya saya mencoba untuk bermain gitar sebisanya, terus kemudian mendengarkan lagu-lagu yang berkaitan dengan penguatan, wujud syukur kepada Tuhan dan sebagainya. Dengan ini saat teduh sendiri di rumah atau mengikuti webinar-webinar yang webinar keagamaan. Saya sering mengadakan pujian penyembahan sendiri. Itu sangat saya rasakan secara pribadi. Saya nggak masalah pandemi apa enggak, itu tetap terus memuji Tuhan. Itu kehidupan saya. Itu sangat saya perlukan secara pribadi saya sendiri. Itu. Pujian favorit. Sebenarnya banyak ya pujian favorit yang bisa menguatkan. Tapi ada satu pujian ketika saya sendiri mengalami kesendirian, mengalami ketakutan, ada satu pujian yang menguatkan. Mungkin juga ada yang tahu pujiannya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Buat dimanapun kita berada, kuasa Tuhan tidak terbatas. Itu yang selalu menguatkan saya pribadi seperti itu. Bingung. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oke, makasih kakak. Sama-sama. Happy ya. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Menurutku sih lagu kesukaan rohaniku itu Waktu Tuhan pasti yang terbaik sih itu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bersorak-sorai. Mungkin teman-teman nggak tahu ya, ada lagu itu yang namanya Rindu. Rindu itu sebuah lagu yang dulu pernah dinyanyikan banyak paduan suara, dan lagu Rindu ini menggambarkan tentang kekeringan yang mendambakan adanya air, di mana disitulah ada harapan untuk kehidupan selanjutnya, seperti itu. Bisa nyanyikan sedikit, Pak? Tuhan ku rindu Engkau di dalam hidupku, jiwaku haus kepadamu, oh Tuhan. Seperti itu kurang lebihnya. Janjimu seperti fajar.
Bisa dinyanyikan sedikit aja. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Ku mau sepertimu Yesus. Bisa dinyanyikan sedikit. Oh ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Itu ya, bersorak-sorai, pujikan namanya, dia bekerja bagi kita. Sebentar, lagu favorit Ajarku Berdiam. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Jangan lelah. Gimana? Nyanyikan sedikit lagunya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Aku nek rapal piye? Ya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Bersyukurlah. Bisa nyanyikan sedikit aja. Sedikit aja. Yuk. Na 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 na. Shalom. Selamat berjumpa saudaraku semuanya. Tetap semangat. Yes. Mari kita ucapkan salam kemerdekaan. Kita ada di bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Merdeka! 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 Walau saat ini kita masih ada di suasana yang memprihatinkan dengan adanya pandemi COVID, namun kita semua harus tetap optimis dengan prokes, dengan tetap semangat. Kita terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Kita akan hadapi bersama-sama. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Aku Mau Memuji Tuhan. Diambil dari Mazmur 111. Kita persiapkan semuanya. Mari kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Engkau tolong kami, Engkau berkati kami sampai saat ini dengan baik. Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Saudaraku semuanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini ada di dalam suasana yang memprihatinkan. Namun kita harus tetap mempunyai sukacita di dalam Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita, mari kita buka di Mazmur 111. Mari kita baca bersama-sama. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Itulah Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Adik-adikku semua yang dikasih Tuhan, kehidupan manusia tidak hanya dipuaskan oleh kebutuhan fisik saja, seperti makan, minum, pakaian, kita punya rumah, mobil, punya sahabat, dan sebagainya. Namun juga kita perlu akan kebutuhan rohani. Kadang kita merasakan jiwa kita itu hampa. Itu tidak bisa diisi dengan hal-hal yang jasmani. Namun kita memerlukan sesuatu yang bisa memuaskan jiwa kita. Apa itu? Kehadiran Allah memenuhi hati kita. Kehadiran Allah memenuhi jiwa kita. Ketika kita naikkan pujian dengan segenap hati kita, Tuhan Allah hadir. Kita akan belajar kepada Raja Daud, bagaimana ia mengatasi pergumulan kehidupannya, menang atas pergumulannya karena dia suka untuk memuji dan menyembah Tuhan. Daud menyatakan, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, perbuatannya ajaib. Padahal pada waktu itu saudara-saudara, Daud sedang menghadapi masalah yang berat. Tetapi dia merasakan Tuhan begitu campur tangan di dalam kehidupannya. Daud mengalami kasih, penyertaan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Berarti puji-pujian bagi Tuhan tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Daud mengatakan untuk selama-lamanya. Bukan tergantung dengan mood kita. Juga memuji Tuhan itu tidak hanya saat kita ibadah. Saat kita persekutuan pemuda. Kalau memuji Tuhan pada saat itu, kalau kita nggak ke gereja, kita sama sekali nggak memuji Tuhan. Kalau kita nggak persekutuan, kita sama sekali nggak memuji Tuhan. Kita diciptakan itu untuk memuji Tuhan, untuk memasyurkan nama Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, pribadinya diagungkan, kerajaannya dimasyurkan. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Kita perlu belajar untuk tetap memuji Tuhan di dalam segala keadaan, seperti Raja Daud. Kita perlu melatih roh kita memuji dan menyembah Tuhan di dalam suka maupun duka. Saat kita memuji Tuhan, berarti kita mengakui bahwa Allah lah juru selamat kita atas semua pergumulan kehidupan kita. Karena di dalam Tuhanlah ada pertolongan dan pengharapan yang pasti. Saya mempunyai kesaksian mengenai pujian dan penyembahan. Sejak saya SMP, saya menikmati pujian dan penyembahan.
Kalau waktu saya sendirian bersama Tuhan, saya memuji Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, itu waktu 1 jam, 2 jam, itu tidak terasa. Seperti sebentar. Karena saya menikmati itu. Di situ saya berbicara kepada Tuhan. Bukan hanya saat saya mengalami pergumulan yang berat, namun saat saya bahagia, saya sukses mengenai sesuatu hal, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, bersyukur. Apalagi dalam keadaan saya ada pergumulan. Kerinduan saya datang kepada Tuhan. Tidak ada, saya tidak mempunyai sahabat yang secara pribadi saya cerita, itu enggak ada. Yang ada hanya Tuhan. Yang ada hanya Allah. Dan saya menikmati itu. Karena saya merasakan bahwa saat saya bercerita, saat saya mengungkapkan keadaan saya kepada Tuhan, hati saya akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Hati saya enak, tidak peduli besok itu bagaimana, enggak peduli itu. Yang jelas saya percaya bahwa Allah yang saya sembah akan menolong saya. Sampai pergumulan dulu saya masih pemudi, ya misalnya dulu pernah putus pacar, itu enggak masalah, enggak ada apa-apanya. Saat kita memuji Tuhan, saat kita terus berhubungan intim dengan Tuhan, Tuhan akan kasih yang terbaik. Berarti Tuhan mengatakan itu bukan milikmu, itu bukan jodohmu. Tuhan sediakan yang lebih baik, karena kerinduan Tuhan adalah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saat saya baru sekolah, itu bapak ibu saya mempunyai kesulitan ekonomi. Tujuan saya hanya satu, setelah lulus semea, saya bisa kerja untuk membantu adik-adik saya sekolah. Dan lulus semea, saya melamar pekerjaan, langsung diterima. Saya tidak pernah menganggur sampai sekarang saya bekerja. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya pekerjaan Tuhan. Dan saya berniat memberikan hidup saya semuanya untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan mau saya kerjakan, saya akan kerjakan. Itu kesaksian saya. Pemuda remaja yang dikasih Tuhan, setiap hari sediakan waktu untuk Tuhan. Sediakan waktu untuk Tuhan. Itu sangat penting sekali. Di situ segala masalah, segala beban, segala pergumulan akan kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya, saya percaya kemenangan akan menjadi milik kita. Dan yakinlah itu, kita akan menjadi pemenang kehidupan. Selamat memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami boleh belajar kepada Raja Daud untuk memuji dan menyembah-Mu di dalam segala keadaan kami. Untuk seterusnya dan selamanya. Dalam segala keadaan apapun juga, kami akan tetap memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya ya Bapa, di situ Engkau memberikan kami hikmat, memberikan kami pertolongan, sehingga kami akan menjadi pemenang kehidupan. Tuhan, kami serahkan pemuda remaja-Mu, khususnya di GKJ Cepet ini, ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Berkati setiap pergumulannya, berkati belajarnya, berkati pekerjaannya, berkati pergaulannya, agar senantiasa ada di dalam lingkup koridor firman-Mu. Anak-anak-Mu tidak meninggalkan firman-Mu, karena itu kekuatannya. Bapa, kami berdoa, khususnya semua untuk warga GKJ Cepet, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Semakin hari, semakin mengandalkan Tuhan. Dan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan semuanya, setiap hari mengalami Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan yang luar biasa,
sehingga semuanya akan menjadi pemenang kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa serta kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Nah teman-teman, gimana nih tadi firman dari Bu Ani tentang aku mau memuji Tuhan? Keren banget kan? Yoi, sekarang kita udah waktunya mengumpulkan persembahan. Yuk kita kumpulkan bersama-sama, diiringi nyanyian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke teman-teman, mari kita tutup PA hari ini dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah memimpin jalannya PA kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri PA ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk menerapkan semua firman yang sudah disampaikan oleh Bu Ani. Semoga firman yang disampaikan dapat berguna bagi kehidupan kami sehingga dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami sudah mengumpulkan sedikit persembahan, meskipun yang kami kumpulkan tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tapi kiranya Tuhan menerima dengan senang hati. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Grup ADWC toh? Oh iya. Oke guys, kita mau habisin kerupuk dulu ya. Dadah, see you. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita.
Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Bapa bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kita saat ini ada dalam suasana yang memprihatinkan. Namun kita harus tetap mempunyai sukacita dalam Tuhan. Kita siap. Apa yang kamu rasakan? Oh, apa yang aku rasakan? Apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan ketika saya melihat teman yang positif COVID-19 tetap apa ya? Kok saya bingung jawabnya. Ya bener ya, ya sakit tau kasihan. Ya. Baliknya kamu tak ya? Ya. Apa yang kamu rasakan saat melihat temanmu positif COVID-19? Lebih seru. Tas, ada sulit keren itu. Tas. Rio. Lepas tas aduh. Ulang ya. Lebih enak persekutuan online atau offline? Saat melihat teman Mbak Lina positif COVID-19. Menjauhin loh. Bener. Bener lo. Ayo lanjut tok. Pas pada ngono. Lanjut cepet tas yo. Berit. Sinai wis lho. Lah opo dadian lampune. Yo lanjut. Jawabane Meneng tak kira. yo. Lanjut. Iya gitu. Ngopo? Paling favorit. Ya paling favorit. Maksudnya Satu aja. diinget lah. Yang paling diinget langsung nek anu di jalan dinyanyi-nyanyiin. Nyanyine piye, Bu? Lali. Nyanyi sedikit aja. Apa? Mari kita bersukaria. Hari ini kurasa bahagia. Nah, hari ini kurasa bahagia. Lagu-lagu wis sing iso apa lagu-lagu Nasrani. Diwakilke Bu ya. Yo. Apa, Mbak? Yesus pokok. Yesus pokok apa mari kita bersukaria apa-apa. Bingung. Ya udah. Cut. Dah.